warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratil makaramin yang sama-sama kita hormati, kiadah kita, pimpinan kita, penggerak daripada salat subuh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Manta. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau. Amin. Sehingga wasilah subuh ini tetap berjalan sampai akhir hayat insyaallah. Amin ya Allah. Amin. Guru-guru saya alhamdulillah hadir, Ustaz Jadang Khairuddin, Ustaz Habibin, Ustaz Jajat Muhammad Amin, Ustaz Sudarman, Ustaz Hambali, Ustaz Dodi Muhadi, dan prasid lainnya, Ustaz Junedi, dan prasid lainnya. Banyak sekali guru-guru saya, alhamdulillah. Ustaz Kosasi yang paling muda. Saya tadi katakan oleh Ustaz Jajat itu saya paling tua. Benar, berapa angkatan saya sudah pada meninggal semua. Pertama Bapak Ustadz Husaini lewat, digantikan Haji Abdullah lewat, digantikan lagi Pak Sukim udah lewat. Sudah berapa generasi, jadi wajar kalau saya dekat paling tua. Kalau satu generasi 50 tahun aja, waktu berapa generasi itu? Luar biasa. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya, kita tetap istiqomah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam wasilah subuh ini, karena mudah-mudahan kita tidak tahu Allah akan ridhoin kita dengan jalan yang mana. Mungkin dengan jalan silaturahmi inilah yang akan mengumpulkan kita di surganya Allah nanti. Amin. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, mari bersama-sama kita coba ada referensi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis ini adalah kewanti-wantian Rasulullah saking sayangnya kepada kita. Jangan sampai kita ini cuma banyaknya kuantitas, kualitasnya sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Jadi berapa banyak dari kelompok-kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Ya, mudah-mudahan kalau kita dengar tadi kiadah kita, wasilah subuh kita ini 3 kelurahan, masya Allah, 3 kelurahan. Tapi masalah ini nggak penuh ya. 3 kelurahan masalah ini nggak penuh. Padahal kalau kita masukin subuh se-RT-nya aja nggak muat ini. Jangan, insya Allah. Inilah kewanti-wantian Rasulullah kepada kita sekalian. Kenapa di antara kita ini yang terjadi sekarang? Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, yusika an tada'aitumul umam kama tada'akalatu illa qas'atiha kila aw min kilati bina yawmi ya Rasulullah qala la bal innakum yawma idzin kasirun walakinnakum gusa'an kagusa'is sayl wa qad nazzala bikumul wahn kila wa mal wahn ya Rasulullah qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah wanti-wanti kepada kita. Makanya mudah-mudahan kita nih di wasilah subuh tidak setiap hari dihadirkan Rasulullah. Ya, kalau kita beribadah, kita rukulah dengan ada tumaninahnya. Ya,
Karena di situ yang diajarkan Rasulullah begitu. Ya, ada rukunya, ada tumaninahnya, ada tidak ada tumaninahnya. Kita sholat alhamdulillah. Di sini banyak guru-guru kita yang bisa mengajarkan kita. Ya, ada Ustaz Hambali, ada Ustaz Jazanuddin, Ustaz Hafidin, Ustaz Cecep dan dosen lainnya. Nah ini, ya kata Rasulullah SAW, yusika antada alaikumul ummah kama tada'akalatu illa kas'atiha. Aku khawatir Rasulullah dapat diperkirakan kamu nanti akan diperbutkan oleh bangsa-bangsa lain seperti orang memperbutkan isi makanan di dalam mangkuk, di dalam bajian. Dan kita memperbutkan makanan itu dalam mangkuk. Nah, ini saya ingat sekitar 35 tahun yang lalu, ketika masuk di pesantren ya masih pesantren itu kita namanya santri kadang-kadang kan suka pamer keberanian saja ya, pernah ngalamin saja itu kita jaga malam di pondok itu 7 orang, ada Indomie 2 bungkus. Ayo siapa yang paling berani kita makan katanya, yang kenyang, siapa yang kita berlomba. Caranya gimana? Kita masak, siapa yang berani panas kata kita makan itu yang kenyang katanya. Sama-sama. Siapa berani? Oh, kita dimasak Indomie. Dimasak Indomie sama-sama, ada satu senior saya luar biasa itu. Dimasak Indomie, dicampurin itu, campur semua Indomie masuk ke dalam mangkok, dalam panci. Ayo siapa berani? Gimana makan aja masih berdiri begini. Ya. Ayo, akhirnya saya mulai senior saya makan, langsung diambil dari panci tangannya, dia makan. Saya bengong aja ngeliatin, waduh gimana makan? Ayo siapa berani itu kata, habis tuh kan, tinggal airnya lagi diambil pancinya langsung gerak. Waduh, kira kepala saya. Santri Pak, kagak mempan itu rupanya panas-panas, masuk. Kenyang dia sendirian, dia kenyang, banyak lapar, gak berani makan. Masya Allah, itu kita diperebutkan, kita kalau itu kan santri, kita saat ini diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain. Ya, seperti orang perebutan makanan di dalam mangkuk, tarik sana tarik sini. Maka sahabat bertanya, kila omin kilati bina yaumiz ya Rasulullah, apakah jumlah kami berasa sedikit ya Rasulullah? Karena diperbutin, ya tarik sono tarik sini, dianggapnya sangat sedikit, dikhawatirkan begitu. Apa kata sekolah la bal innakum yawmaizin kasirun walakinnakum gusa'an ka gusa'i sa'ir. Rasulullah SAW mengatakan tidak, bahkan jumlah kalian pada saat sangat banyak sekali, tapi banyaknya kalian hanya bagian buih yang ada di laut. Tahu buih Pak ya? Spon. Kalau spon itu kalau anak-anak suka lihat SpongeBob. Spon itu busa. Kalau SpongeBob itu busa yang dalam bentuk kotak. Atau SpongeBob. Kayak busa kita Pak. Kayak busa diombang-ambing laut. Nah ini tapi kata Pak Haji Manta, kawan-kawan kita berangkat ke Anyar. Lihat di Anyar itu Pak, banyak ada buih air ditarik sana sini. Yang lebih mantap lagi di bahamnya sana Pak, kalau jalan ke Parangtritis, Masya Allah, itu ombaknya sangat luar biasa, tinggi sekali. Ya Jogja. Nah itu banyak sekali, kayak begitu kualitas kita. Kata Rasulullah, waqad nazzala bikumul wahn. Sungguh bahkan di antara kalian banyak yang menghinggapi penyakit wahan. Ya. Kata sahabat bertanya, kila wa mal wahan ya Rasulullah?
Apa itu penyakit Tuhan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut akan mati. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, mati tidak perlu ditakutin, Bang. Kita pasti mati. Ya. Sebulanan Ramadan kemarin saya mengurusin jenazah kurang lebih 5 orang. Banyak ya. Di RT saya ada 4. Di RT saya ada 4, RT tetangga ada 1, RT tetangga lagi ada 1, marbot musola 1. Nah, kayak begitulah, kita pasti mati. Itu marbot musola, masya Allah, di luar qadar Allah. Ketika saya ngurusin zakat, saya melihat di dalamnya itu ada pintu kamarnya terbuka. Saya mengira apa ya? Saya mengira dia ketiduran atau gimana, belum bangun. Sekitar jam 8 saya datang ke musola. Saya lihat masuk ke musola. Saya datang. Saya nengok ke kanan arah kamar mandi. Ternyata dia ngelepak di kamar mandi. Dia ngelepak pingsan di kamar mandi. Masya Allah, itulah kondisi umur. Belum mati belum? Ya, belum mati. Saya tanya, Ki, kenapa Ki? Diem aja. Saya tepuk-tepuk. Ki, istighfar. Alhamdulillah sekali menit kemudian sadar, istighfar, astagfirullahaladzim. Istighfar. Ustaz tolongin saya. Siap, saya tolong. Sendirian saya Pak, berdua sama Ki Aki. Ada saya coba, saya angkat Pak. Rupanya benar-benar masih lecah nih kulitnya, ketarik tangannya itu. Darahnya ya Allah luar biasa banyak banget. Udah dihubungin ke sana, keluarganya tidak ada nyawa. Akhirnya sama ada orang jemaah musola, rupanya pagi-pagi karena dia mau berangkat, pengen ngasih takjil buat takjil nanti. Ki kata mana ini air, kata buat nanti buka. Pak tolong, kakinya lagi pingsan. Ini tolong saya tarik Pak, dibantu, dipanggil sama sama orangnya, saya pesan nanti akan saya kasih tahu Bapak ini. Oh iya silakan bantu, kasih tahu Pak. Ada banyak yang datang, walhasil semuanya berusaha dikumpulin keluarganya. Ada 1 keluarga yang datang, ada yang bawa ke rumah sakit Pak, dibawa ke rumah sakit. Nah itu hari Senin nih, habis berangkat itu saya rupanya hampir dibawa ke rumah sakit. Sampai ke rumah, Allah karim, udah badan gak tahu rasanya gimana. Padahal insya Allah saya akan berusaha untuk mampu melaksanakan puasa. Cuman kata istri saya, kita cuma berdua, tolong kasih saya. Katanya batalin aja puasa. Kan boleh katanya batalin puasa kalau kondisinya kayak gini. Udah alhamdulillah. Supir karena saya sayang sama istri, ayo saya batalin. Niat karena Allah, karena sayang. Jangan sampai istri saya khawatir. Batal, panggil dokter, panggil ke rumah sakit, nggak bisa Pak, gigil kayak apa, digotong kayaknya juga berat juga gotongnya. Akhirnya dipanggil dokter, datang rumah, minum obat, alhamdulillah nggak bisa sehat. Besoknya bisa lagi ke musola, datang ke musola lagi, berkata ngomong-ngomong sama teman-teman, katanya gimana kondisi aki-aki yang di rumah sakit dan keluarganya alhamdulillah ada di sana sedang nunggu. Ada kabar kata lagi susah lagi berat, kata sangat beratnya penyakitnya. Saya bilang mohon maaf, kita tidak mendahului kekuasaan Allah. Kalau menurut prediksi saya, kayaknya si Aki ini umurnya gak sampai Idul Fitri. Baru 15 menit kalau gitu dapat telepon dari rumah sakit. Kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Masya Allah, itulah umur Bapak. Ya, umur kita kayak begitu. Makanya mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan sampai kita nggak tahu kita kapan kita bakal dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak habis sekarang ceramah, besok begitu turun dipanggil Allah? Bisa saja. Baik, kita lihat orang lagi sholat makmum tiba-tiba jatuh, tahu-tahu meninggal, bisa saja. Yang penting buat kita adalah Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup, sengaja untuk menguji kita siapa dan kita amal kita terbaik. Hal yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terlalu cinta kita kepada dunia hingga kita menghalalkan berbagai macam cara untuk memperolehnya. Karena ini baik terjadi sekarang. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Nazi'at dikatakan, diterangkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amma man tagha wa asara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Buat orang-orang yang melampaui batas, yang menjadikan dunia sebagai sandaran hidupnya, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan buat orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan mampu mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah sama-sama sebulan malam digembeng oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang jelaskan kepada kita, ada man soma, ada man koma, semuanya sama, diriwayatkan oleh periwayat yang sama, hanya mungkin aplikasi yang berbeda. Yang pertama soma saum, yang kedua koma tegakkan. Ya, semuanya karena Allah. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang kedua, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Semuanya ditegakkan, dilaksanakan puasa itu dan amal-amal kebajikan yang lainnya karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah merasa ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa enggak? Merasa ya Pak ya? Alhamdulillah. Merasa diampuni ya Ustaz ya semuanya ya? Ya insyaallah. Kalau saya kena itu hadis tadi insyaallah yakin pasti tidak akan, Allah nggak akan pernah ingkar janjinya. Cuman kalau bukan karena itu, ya tanda-tanda Allah nggak butuh lapar kita, haus kita. Ya, kalau kita bukan karena itu puasa. Tapi kalau karena iman dan mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, Allah, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan insya Allah kita akan menjadikan manusia-manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman setelah kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, ini jaganya hati-hati Pak. Jaganya enggak gampang. Ya. Jaganya enggak gampang. Harus kita jaga. Ya. Harus kita jaga. Jangan sampai kita tergelincir lagi. Kenapa? Banyak di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah itu saya baca, orang yang mana dia mengamalkan pekerjaan ahli surga sehingga tidak ada batasan dia di surga melainkan satu hasta saja, kemudian datang ke pesan Allah pada di akhir hayatnya dia mengerjakan pekerjaan ahli neraka, maka dia pun masuk ke dalamnya. Auzubillah
summa na'udzubillah. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pelihara kesucian itu insyaallah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menjaga kesuciannya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Ini yang perlu sering kita baca. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Hanya dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf agak batuk-batuk dikit karena saya juga alhamdulillah diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala 2 pekan Ustaz diberi cobaan kesehatan. Seminggu sebelum Idul Fitri, seminggu setelah Idul Fitri, sehingga dapat amanah untuk jadi khotib juga nggak bisa karena cuma ngapa-ngapain doang, nggak ada suara. Takbiran juga cuma apa-apa gitu, nggak ada suara, bisa habis suara. Ya sekarang baru ada sedikit suara ini, ada batuk-batuk dikit. Ya menurut saya kira sama saya disuruh laki-laki, ya disuruh laki-laki marbot tadi. Kayaknya karena ketika 2 hari sebelum Idul Fitri kayaknya ya Allah udah deket banget sama malaikat Israel. Saya udah minta maaf sama istri. Masya Allah. Tapi rupanya masih Allah kesempatan sampai sekarang. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cuma serak-seraknya masih ada. Mohon bantu doanya. Dan Allah Subhanahu wa taala jika Masya Allah ada manfaatnya hidup di dunia supaya Allah angkat penyakit itu, ya kebaikan kesehatannya. Dan kalau memang Allah ridho, ya insya Allah saya juga mohon maaf aja dari semua yang hadir. Ya demikian, kalau mohon maaf. Hadana wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.